Apakah kita ingin tahu bagaimana cara menciptakan hidup yang lebih bahagia dan sukses? Pernahkah kita merasa bahwa keinginan dan impian kita tidak tercapai meskipun sudah berusaha sebaik mungkin? Halo semua, selamat datang di channel Si Gila Buku. Pada video ini, saya akan meringkas sebuah buku berjudul The Secret yang ditulis oleh Rhonda Byrne, seorang penulis dan produser film asal Australia. Rhonda merasa terinspirasi untuk membuat The Secret setelah ia menemukan sebuah buku lama yang berisi rahasia tentang kekuatan pikiran manusia. Ia menyadari bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan realitas di sekitarnya. Konsep The Secret ini telah membantu jutaan orang di seluruh dunia untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Penasaran? Tonton video ini sampai habis ya. The Secret. Di dunia ini, terdapat satu rahasia yang sangat besar. Rahasia yang telah digunakan oleh beberapa orang terhebat dalam sejarah umat manusia. Sejumlah orang hebat seperti Plato, Leonardo da Vinci, dan Einstein telah menggunakan rahasia ini untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan. The Secret adalah sebuah hukum alam semesta yang telah tersimpan secara rahasia selama ribuan tahun, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita kerjakan akan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Ketika kita berpikir tentang sesuatu, kita mengirimkan sinyal ke alam semesta tentang apa yang kita inginkan. Alam semesta merespon sinyal tersebut dengan memberikan kita apa yang kita pikirkan. Jadi, jika kita berpikir tentang sesuatu yang positif, maka alam semesta akan merespon dan memberikan hal-hal positif kepada kita. Sebaliknya, jika kita berpikir tentang sesuatu yang negatif, maka alam semesta akan memberikan hal-hal negatif pula. Ini berarti bahwa kita bisa menciptakan kehidupan yang kita inginkan hanya dengan berpikir, merasakan, dan bertindak secara positif. Kita dapat menarik hal-hal yang baik dalam hidup kita, seperti kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, dan hubungan yang positif hanya dengan memperkuat energi positif dalam diri kita. Hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling berinteraksi dan saling terhubung. Setiap pikiran, perasaan, dan tindakan yang kita lakukan akan menghasilkan energi tertentu yang akan dikirim ke alam semesta. Energi tersebut akan kembali pada kita dalam bentuk yang sama, baik itu positif atau negatif. Contohnya begini. Ketika kita memikirkan dan merasakan kebahagiaan, maka kita akan menarik hal-hal yang membuat kita bahagia. Sebaliknya, jika kita terus memikirkan dan merasakan kesedihan atau ketidakbahagiaan, kita akan menarik lebih banyak hal yang menyebabkan kita merasa sedih dan tak bahagia. Jika kita memikirkan dan merasakan keberlimpahan dalam hidup kita, maka kita akan menarik lebih banyak keberlimpahan dan rezeki yang masuk ke dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita terus memikirkan dan merasakan kekurangan, maka kita akan menarik lebih banyak kekurangan dan kekurangan dalam hidup kita. Ketika kita memikirkan dan merasakan kasih sayang, maka kita akan menarik lebih banyak kasih sayang dari orang lain dan kita akan memancarkan energi positif yang akan menarik orang-orang positif ke dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita terus memikirkan dan merasakan ketidakpuasan atau kekesalan, maka kita akan menarik lebih banyak energi negatif ke dalam hidup kita dan menolak energi positif dari orang lain. Dalam menggunakan hukum tarik-menarik, penting untuk menyadari bahwa energi kita tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga mempengaruhi orang dan lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus memperkuat energi positif dalam diri kita agar dapat memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar kita. Pikiran dan perasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa bahwa pikiran kita dan perasaan kita saling terpisah.
Namun, sebenarnya pikiran dan perasaan kita sangat erat terkait dan hubungan antar keduanya dapat mempengaruhi kualitas hidup kita. Contoh yang pertama adalah saat kita merasa cemas atau khawatir. Pikiran kita mungkin terus-menerus memikirkan hal-hal negatif atau buruk yang bisa terjadi di masa depan, dan ini dapat memicu perasaan cemas dan takut. Namun kita dapat membalikkan pola pikir ini dengan mengubah fokus kita pada hal-hal positif dan membayangkan hasil yang baik dari situasi yang membuat kita cemas. Dengan cara ini, kita bisa mengubah perasaan kita dari cemas menjadi tenang dan optimis. Contoh yang kedua adalah saat kita merasa sedih atau kecewa. Pikiran kita mungkin terus-menerus terjebak dalam kenangan atau pengalaman negatif yang membuat kita sedih, dan ini dapat memicu perasaan sedih yang lebih dalam. Namun kita dapat mengubah pola pikir ini dengan memfokuskan pikiran kita pada hal-hal yang membuat kita bahagia atau memikirkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang membuat kita sedih. Itulah beberapa contoh konkret tentang bagaimana hubungan antara pikiran dan perasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran dan perasaan kita sangat erat terkait, dan dengan mengubah pola pikir kita bisa mengubah perasaan kita menjadi lebih positif dan bahagia. Ingatlah bahwa pikiran dan perasaan kita dapat mempengaruhi kualitas hidup kita, dan kita memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Visualisasi. Visualisasi adalah sebuah teknik untuk memanfaatkan kekuatan imajinasi untuk mencapai tujuan dan keinginan kita. Dalam visualisasi, kita membayangkan dan merasakan situasi yang kita inginkan seolah-olah sudah terjadi saat ini di dunia nyata. Visualisasi bukanlah sekedar membayangkan hal-hal yang kita inginkan dengan pikiran kosong. Visualisasi yang efektif melibatkan penggunaan imajinasi, emosi, dan indera kita untuk menciptakan pengalaman yang mendalam dan bermakna. Kita harus membayangkan situasi dengan detail yang akurat dan mengalami perasaan positif yang sesuai dengan pencapaian tujuan kita. Misalnya, kita ingin memvisualisasikan keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Kita dapat melakukan hal berikut. Bayangkan diri kita sudah berhasil mencapainya. Bayangkan suasana hati dan kebahagiaan yang akan kita rasakan setelah mencapai tujuan tersebut. Rasakan energi positif yang terkait dengan keberhasilan tersebut, dan gunakan energi positif tersebut untuk membantu kita mencapai tujuan kita. Bahkan, jika kita sedang mengalami situasi yang sulit atau stres, bayangkan diri kita dalam suasana yang tenang dan damai. Bisa juga membayangkan diri kita menyelesaikan masalah dengan mudah dan sukses. Ini akan membantu kita merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi situasi tersebut. Tindakan. Hukum tarik-menarik memang bekerja dengan cara mengirimkan sinyal positif ke alam semesta. Tetapi tanpa tindakan yang konkret, tujuan kita mungkin tidak akan tercapai. Contoh pertama, jika kita ingin meningkatkan kesehatan fisik kita, selain memvisualisasikan diri dalam keadaan sehat, kita perlu mengambil tindakan konkret seperti berolahraga secara teratur dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Kita juga dapat membuat jadwal dan menetapkan target kesehatan yang akan kita capai, seperti berjalan kaki setidaknya 30 menit setiap hari atau makan 5 porsi sayuran dan buah-buahan setiap hari. Tindakan merupakan langkah konkret yang harus kita ambil untuk mencapai tujuan dan keinginan kita. Dalam mengambil tindakan, kita harus memiliki rencana yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan tersebut. Banyak yang gagal menerapkan The Secret ini karena mereka hanya berhenti tanpa melakukan tindakan nyata dalam kehidupan mereka. Tindakan ini harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Kita tidak bisa hanya mengambil tindakan sekali saja dan mengharapkan hasil yang besar dan positif. Kita harus mengambil tindakan yang diperlukan, bahkan ketika menghadapi rintangan dan kegagalan. Kita juga harus mengambil tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat merupakan tindakan yang mengarahkan kita pada pencapaian tujuan dan keinginan kita, dan yang sejalan dengan nilai dan prinsip hidup kita. Namun harus diingat bahwa kita juga sebisa mungkin mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang kita ambil. Bersyukur. Dalam hidup, seringkali kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki dan melupakan apa yang sudah ada dalam hidup kita. Namun,
Bersyukur adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Contoh pertama adalah bersyukur atas kesehatan kita. Seringkali kita tidak menyadari betapa berharganya kesehatan sampai kita kehilangannya. Cobalah untuk bersyukur setiap hari atas kemampuan kita untuk bangun dari tempat tidur, bergerak, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita juga dapat bersyukur dengan menjaga kesehatan kita dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan memperhatikan kesehatan mental kita. Contoh kedua, bersyukur atas keluarga dan teman-teman kita. Keluarga dan teman-teman kita adalah sumber dukungan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Cobalah untuk menyadari berapa banyak orang yang peduli dengan kita dan bersyukur atas kehadiran mereka dalam hidup kita. Kita dapat menunjukkan rasa terima kasih dengan menghabiskan waktu dengan mereka, mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, dan memberikan hadiah atau ucapan terima kasih yang bermakna. Kritik. Ada beberapa kritik yang sering dilontarkan terhadap buku ini. Di antaranya adalah, teori hukum tarik-menarik yang disampaikan dalam buku ini tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Beberapa kritikus juga berpendapat bahwa buku ini terlalu fokus pada pemikiran positif tanpa mempertimbangkan bahwa kehidupan manusia juga melibatkan pengalaman emosi yang negatif dan tantangan yang sulit. Selain itu, beberapa pihak juga mengkritik buku ini karena terlalu menekankan pada pemenuhan keinginan individual tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas. Dalam hal ini, buku ini sering dianggap terlalu individualistis dan tidak mempertimbangkan tanggung jawab sosial yang harus kita miliki sebagai anggota masyarakat. Namun meskipun buku ini mendapat kritik, tetap ada orang-orang yang merasa terbantu dan mengambil manfaat dari teori hukum tarik-menarik yang disampaikan dalam buku ini. Oleh karena itu, penting untuk tetap mempertimbangkan semua sudut pandang dan mengevaluasi buku ini secara kritis sebelum memutuskan untuk mengambil manfaat darinya. Kita telah membahas tentang The Secret dan bagaimana menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga telah melihat bagaimana hukum tarik-menarik bekerja dan bagaimana kita dapat menggunakan pikiran, perasaan, visualisasi, tindakan, serta bersyukur untuk mencapai tujuan kita. Namun penting untuk diingat bahwa mengubah pola pikir kita tidaklah instan dan memerlukan latihan yang konsisten. Selain itu, kita juga harus mengambil tindakan yang konkret untuk mencapai tujuan kita. Perlu diingat, buku The Secret adalah alat yang berguna untuk membantu kita mencapai tujuan kita, tetapi bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan kita. Ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesuksesan kita, seperti keberuntungan dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Jika Anda ingin mendapatkan informasi dan pengalaman secara utuh tentang isi buku ini, saya sarankan untuk membeli dan membaca bukunya secara langsung. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan membagikan konten ini kepada teman yang lain. Tuliskan juga kira-kira buku apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa.